Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Anggreni dengan NPM 1211241252 kelas D1. Saya akan memaparkan tentang audit strategi sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan PT Prima Logistik. Ini merupakan tugas ujian akhir semester. Tentunya kita akan melihat kondisi awal dari perusahaan tersebut. Didapati bahwa PT Prima Logistik menurun dalam produktivitas, yaitu 18%. Ketidakhadiran karyawan meningkat, keluhan pelanggan naik, laba perusahaan menurun. Terdapat juga masalah SDM, di mana rekrutmen tidak objektif, pelatihan tidak tepat, penilaian tidak konsisten, promosi tidak transparan. Di sini juga kita memfokuskan audit dari kondisi awal masalah SDM, fokusnya menjadi audit fungsi-fungsi SDM, keselarasan bisnis SDM, efektivitas sistem SDM, dan risiko keberlanjutan. Adapun tujuannya untuk menyusun rekomendasi SHRM, menetapkan KPI, menyusun roadmap perbaikan 3-5 tahun ke depan. Diharapkan hasilnya adalah produktivitas pulih, pelayanan meningkat, keluhan menurun, keberlanjutan menguat. Ini merupakan studi kasus, studi pustaka, dan analisis deskriptif kuantitatif. Kita juga menggunakan ringkasan alur landasan teori, di mana ada teori dari Dessler tentang audit SDM, Armstrong dari Tyler tentang menilai ketidaksesuaian praktik SDM dengan bisnis. Yang ketiga, Aguinis untuk menganalisis KPI dan penilaian tidak konsisten. Yang keempat, risiko menilai dampak penurunan produktivitas dan disiplin. Dan Ishikawa dan Serat menelusuri penyebab utama, di mana dasar prioritas, rekomendasi, dan roadmap perbaikan. Berikut fungsi MSDM dan temuan audit. Yang pertama, perencanaan rekrutmen. Temuannya, perencanaan belum memadai, seleksi dipengaruhi kedekatan personal. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Temuannya, materi pelatihan tidak sesuai kebutuhan pekerjaan. Ketiga, kinerja dan kompensasi. Temuannya, penilaian tidak konsisten. Data kompensasi perlu audit lanjutan. Yang keempat, karir dan promosi, di mana temuan promosi belum objektif dan tidak transparan. Yang kelima, disiplin dan budaya. Temuannya, ketidakhadiran meningkat dan budaya organisasi melemah. Temuan setiap fungsi menjadi dasar penetapan risiko, prioritas rekomendasi KPI dan roadmap. Berikut adalah ringkasan alur hasil analisis. Pertama, hasil audit. Kelemahan ditemukan pada rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, karir, kehadiran, dan budaya organisasi. Yang kedua, keselarasan. Pada temuan ini, praktis SDM belum mendukung kebutuhan tenaga kompeten, produktivitas, pelayanan, dan pertumbuhan laba. Risiko utama, produktivitas menurun, biaya meningkat, distribusi terganggu, keluhan naik, dan keberlanjutan terancam. Yang keempat, rekomendasi SHRM, rekrutmen kompetensi, pelatihan berbasis kebutuhan, KPI merit, budaya kerja, dan digitalisasi SDM. Yang kelima, KPI dan roadmap, perbaikan bertahap, 3-5 tahun, target terukur, penanggung jawab, monitoring, evaluasi, dan audit ulang. Ada keberlanjutan di dalam prosesnya. Perbaikan diarahkan untuk memulihkan produktivitas, pelayanan, laba, dan keberlanjutan perusahaan. Ini adalah hasil audit dan efektivitas fungsi SDM. Yang pertama, perencanaan dan rekrutmen. Perencanaan belum berbasis data, rekrutmen dipengaruhi kedekatan, efektivitas rendah, risiko ketidaksesuaian kompetensi. Yang kedua, pelatihan dan kinerja. Pelatihan tanpa analisis kebutuhan. KPI belum terukur, penilaian tidak konsisten, perbaikan kompetensi terhambat. Yang ketiga, kompensasi dan karir. Dalam kompensasi belum memadai, promosi tidak transparan, karir belum berbasis merit, perlu audit lanjutan. Yang keempat, kehadiran dan disiplin. Ketidakhadiran meningkat, pengendalian belum efektif, distribusi tenaga terganggu, biaya-biaya operasional meningkat. Lima, hubungan dan budaya.
Budaya organisasi melemah, komunikasi dan keteladanan kurang, keterikatan menurun, pelayanan ikut terdampak. Temuan menunjukkan sebagian besar fungsi SDM belum efektif dan belum mendukung kebutuhan bisnis. Berikut ada risiko rekomendasi SRM, KPI, dan roadmap. Yang pertama, kita akan lihat risiko strategis. Apabila produktivitas terus menurun, biaya operasional meningkat, pelayanan memburuk, keberlanjutan bisnis pasti akan terancam. Akar penyebabnya adalah karena standar kompetensi belum jelas, TNA dan KPI belum efektif, promosi tidak berbasis merit, data SDM belum terintegrasi. Prioritas perbaikannya adalah manajemen kinerja. Terapkan rekrutmen, kompetensi, kendalikan ketidakhadiran, perkuat budaya kerja. Yang keempat, rekomendasi SRM. Wajib ada perencanaan berbasis strategi, pelatihan sesuai kebutuhan, kompensasi yang adil dan karir merit dilanjutkan dengan digitalisasi sistem SDM. Yang kelima adalah KPI dan roadmap. Ada kita menyusun KPI dan roadmap tahun 1 sampai tahun kelima agar semuanya dapat dinilai dan diukur dengan baik. Memiliki target dan waktu yang jelas, audit yang berkelanjutan. Monitoring memastikan rekomendasi berjalan, KPI tercapai, dan roadmap disesuaikan bila diperlukan. Berikut adalah contoh dari roadmap dan KPI. Apa yang kita kerjakan selama 5 tahun? Tahun pertama, bangun dasar. Ada SOP, ada standar kompetensi baseline KPI. Tahun kedua, perkuat sistem. Yang diperkuat adalah sistem rekrutmen, pelatihan, disiplin, dan kinerja. Tahun ketiga, integrasikan strategi bisnis, SDM, karir merit, dan budaya. Tahun keempat, digitalisasi. Semuanya harus dirubah menjadi mode digitalisasi agar mudah diukur dan transparan. Tahun kelima, pastikan berlanjut. Audit ulang seluruh proses, standarisasinya apa sudah sesuai, ada perbaikan berkelanjutan bila ada ditemukan kelemahan-kelemahan. Bagaimana keberhasilan diukur? Tentu satu, kita cek produktivitasnya. Tahun pertama, sudahkah baseline-nya ditetapkan dan adakah penurunan diberhentikan? Tahun ketiga, bila itu dilakukan, pastikan tercapai di mana kondisi kembali ke tingkat sebelum penurunan 18%. Tahun kelima, naik 10% dibanding tahun ketiga. Kehadiran karyawan. Tahun pertama, baseline kehadiran ditetapkan. Tahun ketiga, kehadiran mencapai 95%. Tahun kelima, kehadiran mencapai 98%. Rekrutmen, tahun pertama, SOP tersedia. Tahun ketiga, 100% sesuai prosedur. Tahun kelima, tetap 100%. Pelatihan, tahun pertama, analisis kebutuhan pelatihan selesai. Tahun ketiga, 100% pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi. Tahun kelima, kompetensi dan kinerja meningkat dan terukur. Penilaian kinerja tahun pertama sistem dan KPI tersedia. Tahun ketiga 95% tepat waktu. Tahun kelima 100% tepat waktu. Tahun ketiga menjadi dasar pengukuran kenaikan produktivitas pada tahun kelima. Pastikan setiap tahunnya dipantau, dikerjakan dengan baik, memiliki tolak ukur yang jelas dan evaluasi yang berkesinambungan. Sintesis akhir, kesimpulan utamanya adalah penurunan kinerja PT Prima Logistik berkaitan dengan pengelolaan SDM yang belum efektif dan belum selaras dengan strategi bisnis. Perbaikan SDM bukan sekedar pembenahan administrasi, tetapi menjadi syarat peningkatan produktivitas, pelayanan, laba, dan keberlanjutan. Pesan akhir, keberhasilan ditentukan oleh komitmen direksi, konsisten roadmap, pengukuran KPI, monitoring, evaluasi, dan audit ulang. Transformasi SDM yang terukur menjadi fondasi kinerja dan keberlanjutan PT Prima Logistik. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.